Halo semua, jumpa lagi di Crochet Cantik Kediri berbagi tips dan tutorial. Kali ini kita akan membuat African Flower Handbag, di mana di project kali ini kita akan membutuhkan 5 lembar granny square, 4 diantaranya kita buat bermotif. Di sini saya menggunakan granny square yang bermotif African Flower. Kemudian untuk satu yang kita gunakan nanti untuk bagian alas, kita buat satu polos. Di sini saya menggunakan super solid granny square. Kita bisa pakai jenis granny square apapun, tapi pastikan keempat sisinya berukuran yang sama, di stitch yang sama. Seperti biasa, di sini saya menyambung menggunakan teknik flat slip stitch. Jika teman-teman belum mengenal teknik ini, maka teman-teman bisa cari lebih lanjut tentang caranya. Jadi ini intinya kita ambil satu loop yang sebelah kiri, kemudian satu loop yang sebelah kanan, lalu kita slip stitch. Di sini juga tipsnya, biasanya untuk slip stitch yang jenis ini saya menggunakan satu ukuran hakpen lebih besar daripada yang digunakan dalam merenda granny square-nya. Kita lanjut aja, nanti kita ketemu lagi waktu sudah menjadi bentuk seperti keranjang. Kalau proses menyambungnya sudah jadi, nanti hasilnya seperti ini, berbentuk seperti keranjang. Kemudian kita akan lanjutkan merajut ke bagian atas, jadi pastikan untuk yang terakhir kita tidak potong benangnya. Jadi kita ambil hakpen, di sini pakai hakpen yang kita gunakan untuk merenda granny square bisa. Jika teman-teman mau yang sedikit lebih longgar juga pakai satu nomor di atasnya. Ini kita akan membuat double crochet sekeliling yang kita kerjakan back loop only. Kenapa back loop only? Karena mau menseragamkan dengan bagian sambungan granny square sebelumnya. Kita buat satu putaran seperti ini, kemudian slip stitch saja seperti biasa. Berikutnya kita akan buat chain 2, kita hitung sebagai satu extended half double crochet, kemudian kita buat lagi satu di tempat yang sama, kemudian kita chain 1, kita skip 2, lalu kita buat 2 extended half double crochet, chain 1, skip 2, buat 2 EHDC di tempat yang sama, chain 1. Begitu seterusnya, jadi nanti bentuknya seperti ini. Total kita buat 4 rounds. Kemudian dilanjutkan lagi, kita naik ke atas, kita menggunakan single crochet. Di sini kita pakai aja satu stitch, kita isi satu, rata aja tanpa pengurangan atau penambahan stitch. Ini kita buat kira-kira 2 atau 3 putaran single crochetnya, kemudian kita tandain ya pakai peniti untuk mulai bikin bagian handle. Untuk bikin handle-nya ini dari tempat yang kita udah tandain, kita bisa buat chain sebanyak 40 atau 50, panjangnya suka-suka teman-teman. Jadi kalau di sini saya menggunakan
bukan chain ya, tapi lebih ke foundation single crochet. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang foundation single crochet, teman-teman bisa cari tahu caranya seperti apa. Di sini saya pakai supaya nanti saat saya bikin SC di bagian talinya, saya tidak kesusahan seperti ketika kalau base-nya kita pakai hanya chain saja, hanya rantai saja. Kalau sudah, kita langsung lompat bikin SC di badan tas seperti ini. Kita lepas penitinya, kemudian lanjut aja. Nanti juga lakukan untuk tali tas satunya lagi, karena ini handbag, jadi nanti kanan kiri kita ada talinya. Seperti ini hasilnya. Kanan kiri sudah jadi, berikutnya kita tinggal merajut saja, SC, muter. Nah kebetulan nanti saya mau ada kasih tali panjang untuk di sisi kanan kirinya. Nah, itulah kenapa saya kasih peniti di sisi kanan kiri. Itu nanti di peniti itu saya akan skip 2 stitches mungkin ya, secukupnya dengan sesuaikan dengan tali yang mau dipakai. Jadi di sini tinggal kita bikin chain aja, chain 2, kemudian skipnya 1 atau 2 ya. 2 mungkin ya. Jadi ini opsional aja. Kalau teman-teman nggak pakai lubang untuk tali misalkan ya tetap diisi aja seperti SC biasa. Berikutnya nanti kita akan belajar untuk decrease di bagian sudut tali. Oh iya, tips berikutnya ini untuk pemasangan furing. Kalau untuk tas modelan seperti ini sebaiknya furingnya sudah dijahit, sudah dipasang sewaktu kita belum selesai terlalu naik ya bagian talinya dan bagian sisi edging atasnya. Karena nanti kalau baru jadi, setelah jadi lalu baru di furing biasanya proses menjahitnya agak sukar. Nah ini biasanya lebih menguntungkan bagi teman-teman yang terbiasa untuk menjahit furingnya sendiri atau mungkin memasang furingnya sendiri tanpa dibantu oleh jasa furing. Kemudian jika furingnya sudah terpasang, kita lanjut saja merajut seperti ini teman-teman. Tetap dengan single crochet, dan single crochet. Kemudian untuk decrease yang kita pakai di perbatasan badan dan handle seperti ini kita bisa decrease dengan cara biasa. Jadi 2 single crochet dijadikan 1. Hanya khusus di bagian perbatasan saja antara badan dan handle tas. Kemudian selebihnya kita single crochet seperti biasa. Atau cara yang kedua, teman-teman bisa pakai cara skip 1 stitch. Jadi biarkan 1 stitch memang sengaja tidak diisi. Itu juga kita membuat decrease sebenarnya. Kemudian lanjut seperti biasa. Tali tas kita buat sebanyak yang teman-teman inginkan. Nanti hasilnya seperti ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.